Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantiana Rahma Putri dari Kakak Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1103 Matematika Bisnis 1. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang integral, yaitu subbab 5.5 aplikasi dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum memasuki materi, mohon siapkan alat tulis Anda dan textbooknya. Jangan lupa catat hal-hal yang belum dipahami untuk dibahas di kelas. Kita mulai materi kali ini dengan umur manfaat mesin. Misalkan tiap tahun setelah digunakan, suatu mesin menghasilkan pendapatan RT dan total biaya untuk mengoperasikan dan perbaikan mesin tersebut adalah fungsi CT. Maka keuntungan yang dihasilkan mesin tersebut adalah fungsi PT, sama dengan RT dikurangi CT pada waktu T. Karena keuntungan akan menurun saat C aksen T lebih besar dari R aksen T, maka pihak perusahaan akan berhenti menggunakan mesin tersebut pada T sama dengan T besar, yaitu saat C aksen T sama dengan R aksen T. Periode waktu 0 sampai T ini disebut umur manfaat mesin. Laba bersih dari umur manfaat mesin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Supaya lebih mudah dalam memahami konsep tadi, kita lihat contoh soal berikut. Misalkan, tiap tahun setelah digunakan, suatu mesin menghasilkan pendapatan dengan laju R aksen T sama dengan 5.000 dikurangi 20 T kuadrat dolar per tahun. Dan total biaya untuk mengoperasikan dan perbaikan mesin tersebut memiliki laju C aksen T sama dengan 2000 ditambah 10 T kuadrat dolar per tahun. Pertanyaan yang pertama, tentukan umur manfaat mesin tersebut. Pertanyaan yang kedua, tentukan laba bersih yang dihasilkan oleh mesin tersebut sepanjang umur manfaatnya. Untuk mencari umur manfaat mesin, kita cari T yang memenuhi persamaan ini. Setelah kita substitusi masing-masing fungsi di ruas kiri maupun ruas kanan, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Kita pilih T lebih besar dari 0 sehingga diperoleh T sama dengan 10. Jadi, umur manfaat mesin tersebut 10 tahun. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa laba bersih yang dihasilkan oleh mesin tersebut pada interval 0 sampai 10 tahun, kita gunakan rumus ini. Jadi NP sama dengan integral P aksen T dt dibatasi 0 sampai 10. Kita lihat bahwa P aksen itu dapat diperoleh dari R aksen dikurangi C aksen. Sehingga setelah kita substitusi fungsinya masing-masing, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, laba bersih yang dihasilkan oleh mesin tersebut selama 10 tahun adalah $20.000. Materi selanjutnya adalah nilai masa depan dari aliran pendapatan. Misalkan, uang ditransfer secara kontinu ke suatu akun nasabah pada periode waktu 0 sampai T, dengan laju diberikan oleh fungsi Ft, dan akun tersebut menerima bunga tahunan R yang dilipat gandakan secara kontinu. Maka, nilai masa depan Fv dari aliran pendapatan tersebut selama T waktu diberikan oleh integral tentu berikut. Sementara untuk nilai sekarang dari aliran pendapatan, nilai sekarang atau PV dari aliran pendapatan yang disimpan secara kontinu dengan laju Ft ke suatu akun nasabah dengan bunga tahunan R dan dilipat gandakan secara kontinu selama T tahun adalah berikut. Berikut adalah contoh soal agar kita lebih mudah untuk memahami nilai masa depan dan nilai sekarang dari aliran pendapatan.
Gen ditawari dua jenis investasi. Investasi yang pertama, investasi A, biayanya $1.000 dan diharapkan memberikan aliran pendapatan terus-menerus dengan laju F1T berikut. Sementara investasi kedua, investasi B, biayanya $4.000 dan diharapkan memberikan aliran pendapatan terus-menerus dengan laju konstan F2T $4.000 per tahun. Jika bunga tahunan selama 5 tahun ke depan tetap sebesar 5% dan dilipat gandakan secara kontinu, tentukan investasi mana yang lebih menguntungkan pada periode waktu tersebut. Dari soal sebelumnya, kita akan mengetahui kalau hal-hal yang diketahui dan ditanyakan adalah sebagai berikut. Lalu untuk menjawabnya, pertama kita hitung dulu keuntungan bersih dari investasi A dengan cara present value atau nilai sekarang dikurangi dengan cost dari investasi A. Lalu kita peroleh dengan rumus integral dari F1T dikali E pangkat negatif RT/DT dihitung dengan batas 0 sampai 5 dikurangi 1000. Setelah kita substitusi fungsi F1T, lalu kita sederhanakan, kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Sementara keuntungan bersih untuk investasi B, kita hitung dengan cara yang sama, tapi fungsi yang kita substitusi adalah F2T. Lalu, kita peroleh hasil sebagai berikut. Jadi, karena keuntungan bersih investasi A lebih kecil dari keuntungan bersih investasi B, maka yang dipilih adalah investasi kedua. Jika Q0 unit terjual saat harganya P0 dan P sama dengan DQ adalah fungsi permintaan konsumen untuk komoditas tersebut, maka surplus konsumen sama dengan jumlah total pengeluaran yang bersedia dihabiskan oleh konsumen untuk Q0 unit komoditas tersebut dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya konsumen untuk Q0 unit tersebut. Atau rumusnya seperti ini. Sementara untuk surplus produsen, jika Q0 unit terjual saat harganya P0 dan P sama dengan S dalam variabel Q adalah fungsi penawaran produsen untuk komoditas tersebut, maka surplus produsen itu sama dengan pengeluaran sebenarnya konsumen untuk Q0 unit tersebut dikurangi jumlah total yang produsen terima saat Q0 unit disediakan. Atau fungsinya, rumusnya seperti ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Suatu pabrik ban mengestimasi bahwa ribuan ban radian akan dibeli oleh pihak grosir jika harganya memenuhi persamaan DQ sama dengan negatif 0,1 Q kuadrat ditambah $90 per ban. Dan jumlah yang sama dari ban tersebut akan disediakan saat harganya memenuhi SQ sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah Q ditambah $50 per ban. Pertanyaan pertama, tentukan harga ekuilibrium dan banyaknya ban yang terjual pada harga tersebut. Pertanyaan yang kedua, tentukan surplus produsen dan surplus konsumen pada harga ekuilibrium tersebut. Oke, dari contoh soal sebelumnya, kita akan memiliki informasi berikut. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mencari nilai P dan Q pada saat ekuilibrium, pertama, kita cari Q yang memenuhi persamaan ini. Setelah kita substitusi masing-masing fungsi, lalu kita sederhanakan, kita akan memperoleh hal berikut. Jadi, ekuilibrium tercapai saat harganya $80 per ban, dan ban akan terjual sebanyak 10.000 buah. Untuk menjawab soal yang kedua,
yaitu nilai surplus produsen dan surplus konsumen. Oke, yang pertama surplus konsumen. Kita akan gunakan rumus sebelumnya, lalu kita ambil DQ, kita substitusi dari soal fungsinya, dan P0 Q0 kita ambil P dan Q pada kondisi equilibrium. Setelah kita substitusi, kita akan memperoleh nilainya yaitu 66,67. Sementara untuk surplus produsen, rumusnya sebagai berikut, sama P0 Q0 kita ambil nilai P dan Q pada kondisi equilibrium, lalu SQ kita substitusi dari soal. Sehingga kita peroleh hasil 183,33. Jadi, pada kondisi equilibrium, surplus konsumen $66.670 dan surplus produsen $183.330. Oke, berikut adalah beberapa soal yang dapat Anda kerjakan dari exercise 5.5 pada halaman 442. Terima kasih banyak atas atensi rekan-rekan. Materi pada video kali ini adalah materi terakhir bab 5. Semoga materi pada bab 5 dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.